Seorang wanita pengedar narkoba ditangkap polisi. 723 jemaah haji Sulawesi Utara tiba di Kota Manado. Departemen Pertanian Amerika gelar travel show di Kota Manado. Salam jumpa saudara, bagaimana kabar pada hari ini? Menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan yang luar biasa sehat. Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, edisi Kamis 4 Juli 2024, yang kali ini hadir bersama saya, Deborah Lintang. Kami sudah memiliki beragam informasi penting dan menarik untuk Anda. Selengkapnya bersama kami dalam Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ikuti informasi pertama, saudara. Seorang wanita di Kota Bitung, Sulawesi Utara, ditangkap petugas Polres Bitung karena diduga menjadi salah satu pengedar narkoba jenis sabu. Barang bukti sabu dan peralatan penunjang penjualan sabu diamankan di Polres Kota Bitung. Tersangka pengedar sabu berinisial Lia ditangkap polisi bersama seorang lelaki berinisial Ahmad yang diduga pembeli dan pengguna narkoba jenis sabu. Keduanya kini ditahan di Polres Bitung bersama barang bukti beberapa paket sabu serta timbangan dan alat hisap sabu yang digeledah petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, barang bukti narkoba jenis sabu yang dijual tersangka Lia berasal dari ibu kota Jakarta yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Ditemukan di rumah tersangka atas nama Lia sabu seberat 0,29 gram. Selain barang bukti sabu, kita juga berhasil menyita ya semacam alat hisap bom, kemudian juga timbangan ya, menunjukkan bahwa dia adalah ya pengedar, kemudian juga uang, handphone. Kemudian dari kedua tersangka ini sekarang dalam proses penyidikan. Polres Bitung akan menelusuri peredaran narkoba jenis sabu ini guna mengetahui bandar sabu yang melakukan pengiriman terhadap para pengedar. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, warga Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Kota Mobagu Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria berusia 47 tahun dalam kondisi sudah membusuk di dalam kamar. Diketahui jasad laki-laki ini bernama Rivo Rumagit, umur 47 tahun, warga Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Sulawesi Utara. Korban ditemukan tewas di rumah milik warga setempat, tepatnya di dalam kamar dalam kondisi tergelentang di atas kasur dan sudah membusuk. Diperkirakan jasad tersebut tewas 3 hari yang lalu dan baru diketahui pada hari Senin pagi 1 Juli oleh warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban yang diduga tewas akibat hipertensi. Keluarga ikhlas menerima kematian anggota keluarganya dengan enggan dilakukan visum. Sekitar pukul 8.45 pada saat saksi sedang duduk-duduk, ini saksi saudara Herlina Paputungan, 54 tahun, alamat juga satu kampung, Lorong Batu, Kelurahan Kota Bangun, sedang duduk-duduk tiba-tiba mencium bau anyir atau busuk di arah rumah saudara Taufik Sataruno yang berjarak kurang lebih 6 meter dari rumahnya. Karena penasaran dengan bau busuk tersebut, kemudian saksi mendatangi saudara Taufik Sataruno dan mengecek keadaan tersebut. Pada saat masuk ke dalam rumah, sudah didapat saudara Rivo Rumagit sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamar depan dalam posisi terlentang di tempat tidur dan mayat sudah dalam keadaan membengkak dan diperkirakan sudah kurang lebih berumur 3 hari itu mayat. Kemudian riwayatnya beliau ini kena penyakit hipertensi, Pak. Jadi selalu mengkonsumsi obat. Kemudian dari pihak keluarga korban menolak untuk melakukan visum et repertum ataupun autopsi serta telah menerima kematian korban dengan ikhlas serta akan segera dikuburkan karena kondisi mayat sudah sangat tidak memungkinkan lagi kita tahan. Usai dilakukan visum luar, pihak keluarga langsung memakamkan jasad pria tersebut dikarenakan kondisinya sudah membusuk. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara.
Saudara, kurang lebih 2 bulan ditangani Polres Minahasa Selatan kasus suami bunuh istri di Desa Temboan, Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan kini telah masuk tahap 1 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan. Kasus pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat 3 Mei 2024 lalu di Desa Temboan, Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan. Korban Rohinda Andarila Tompunu, 24 tahun, tewas di tangan suaminya sendiri, inisial RL alias Ain, usia 26 tahun. Berdasarkan keterangan Kapolres Minahasa Selatan di Polres Minahasa Selatan pada Sabtu lalu, pihaknya telah melaksanakan olah TKP, pengambilan visum dari dokter, dan sudah melaksanakan pemeriksaan saksi. Setelah 2 bulan ditangani Polres Minahasa Selatan, kini kasus ini sudah dilimpahkan berkas tahap 1 dan menunggu pemberkasan P21 untuk pelimpahan barang bukti dan tersangka. Kejadian ini proses sudah kita tentukan tersangkanya yaitu suaminya sendiri. Kemudian barang bukti 1 gagang pisau, sebilah parang, dan juga untuk penanganan yang telah kita lakukan terhadap tersangka atas nama RL, inisial RL, umur 26 tahun, alamat Desa Tomboan yang merupakan suaminya sendiri. Kita sudah melakukan olah TKP, membuat visum, melaksanakan pemeriksaan saksi, dan melimpahkan berkas tahap 1. Ini yang paling penting, karena banyak muncul di media sosial menyatakan prosesnya belum dilimpahkan. Jadi saya sampaikan di konferensi hari ini, kasus Temboan sudah tahap 1 atau pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Tersangka saat ini sedang di rutan Polres Minahasa Selatan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 ayat 2, junto pasal 44 ayat 3, Undang-Undang 23 tahun 2024, ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi selanjutnya, Saudara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada malam hari, personil dari Polsek Wenang Kota Manado rutin melakukan patroli pada jam-jam rawan, dan patroli ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas Kota Manado. Polsek Wenang Kota Manado rutin menggelar patroli pada malam hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di wilayah Wenang yang dikenal rawan terjadi tawuran. Polisi juga menyasar penyakit masyarakat seperti judi, miras, hingga pemeriksaan senjata tajam. Petugas juga menyisir lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat berkumpul para anak muda. Untuk kepolisian, ada nama kandasannya KRYD. Kegiatan rutin yang ditingkatkan setiap malam minggu, kolaborasi dengan TNI maupun stakeholder dari kelurahan atau dari kecamatan. Dalam ini tujuannya apa ya Pak ya? Tujuannya untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat khusus Manado, khususnya wilayah Wenang. Apa operasi rutin hanya malam minggu. Hanya malam minggu ya Pak? Malam minggu, tetapi hari-hari biasa tetap ada dari piket dari Polsek Wenang yang selalu patroli. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Di musim nonton bareng bola kaki pegelaran Euro saat ini, warga juga diminta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi terkait 723 jemaah haji Sulawesi Utara tiba di Kota Manado akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Kompas Manado Pagi. Kembali bersama kami dalam Kompas Manado Pagi, dan informasi kami lanjutkan kembali untuk Anda. Saudara, rombongan terakhir jemaah haji asal Sulawesi Utara embarkasi Balikpapan tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado Rabu pagi. Jemaah haji disambut haru dan bahagia oleh keluarga dan kerabat. Sebanyak 148 jamaah haji Sulawesi Utara embarkasi Balikpapan masuk rombongan terakhir kepulangan ke Manado, Sulawesi Utara pada Rabu pagi dengan menggunakan pesawat Lion Air GT. Suasana haru bercampur bahagia mewarnai kepulangan jemaah haji ini yang usai menunaikan ibadah haji.
Rombongan jamaah haji dijemput langsung perwakilan pemerintah daerah Sulawesi Utara bersama pihak Kanwil Kemenak Sulawesi Utara. Akhir yang kami berangkatkan ke sini 148 jamaah dan 5 orang petugas. Jadi total 153 ya jamaah dan petugas haji yang kita berangkatkan dari embarkasi Balikpapan ke tempat ini. Lalu rombongan kami tadi ada 177 sudah dengan panitia. Jadi seluruh panitia juga sudah masih ada beberapa yang karena akan mengurus pembayaran dan administrasi di Balikpapan. Dari data yang ada secara total yang telah kembali ke Sulawesi Utara, ada 724 jamaah haji, 1 meninggal dunia. Saya mengucapkan selamat datang para jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, sehingga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiranya juga dari 724 jemaah yang menunaikan ibadah haji ini, 723 dapat menjadi haji yang mubroh, dan 1 yang meninggal di tanah suci dapat menjadi haji yang mabrurah. Demikian, dan selama ini pelaksanaan kegiatan naik ibadah dibantu sepenuhnya oleh Kakanwil yang langsung turun langsung. Pihak Kanwil Kemenak Sulut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara serta semua pihak yang sudah ikut mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, sehari sebelumnya jemaah haji asal Sulawesi Utara, kloter 5 dan 6 embarkasi Balikpapan tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Rombongan disambut tangis bahagia oleh keluarga. Sebanyak 360 orang jemaah haji asal Sulawesi Utara embarkasi Balikpapan tiba di Bandara Samratulangi Manado pada Selasa pagi. Kedatangan rombongan jemaah haji kloter 5 dan sebagian kloter 6 ini menggunakan pesawat Lion Air dari Balikpapan menuju Manado. Suasana haru bercampur bahagia saat jemaah haji berjumpa dengan keluarga dan kerabat di depan pintu kedatangan Bandara Samratulangi Manado. Tak sedikit penjemput jemaah haji yang menangis bahagia melihat keluarganya kembali ke tanah air dalam kondisi sehat usai menunaikan ibadah haji. Rombongan jemaah haji ini pun disambut langsung Kanwil Kemenak Sulut dan pemerintah Kota Manado. Tentu kami dari Pemkot Manado sangat bersyukur pada pagi hari ini subuh tadi sudah tiba rombongan jamaah haji asal Sulawesi Utara dan khususnya Kota Manado. Dan tentu seperti kami melepas keberangkatan jamaah haji, kami juga berkesempatan untuk menjemput langsung di bandara para jamaah haji ini. Kita bersyukur kepulangannya sesuai jadwal, juga tidak kurang satu apapun, meskipun ada beberapa yang ada gangguan kesehatan, tapi ketika tiba kembali di Kota Manado, jamaah haji kita sudah sangat-sangat bergembira. Para keluarga menjemput mengaku bahagia bisa bertemu dengan orang yang mereka sayangi. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk menjemput keluarga mereka. Ini dari mana? Jam berapa di sini dapat tunggu? Desa Main, Kecamatan Kupang Timur, dari jam 2. Jam 2 subuh, so ada di sini. Nah, ini mau jemput siapa? Pak Mama. Hah? Pak Mama dan Papa. Siapa tuh Mama? Ini lagi. Oke. Nah, bagaimana perasaan ketika lihat Pak Mama tadi ada sehat-sehat seperti apa? Alhamdulillah senang bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, bisa kembali ke tanah air dengan baik juga. Oke. Kenapa tadi Bapak sampai menangis ketika lihat orang tua tadi? Terharu karena apa? Itu memang senang sekali, luar biasa. Inginnya pulang kembali. Yang penting ketemu dengan keluarga, ingin pulang kembali. Kembali ke sana Pak ya. Jadi berapa hari ini udah tinggalkan ini? 42 hari. 42 hari. Bagaimana Bapak di sana, pelayanan dari panitia sendiri seperti apa? Alhamdulillah luar biasa dari pelayanan itu. Kurang salah sendiri yang misalnya kita tidak dapat makan. Siap. Kalau pelayanan itu untuk jemaah haji Indonesia luar biasa. Luar biasa.
Kloter selanjutnya dijadwalkan akan tiba di Manado melalui Bandara Samratulangi Manado pada hari Rabu pagi 3 Juli 2024. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Utara di Bandara Internasional Samratulangi Manado turut dikawal pihak kepolisian yang berada di kawasan bandara. Kepolisian Polsek Bandara ikut mengamankan dan melakukan pengamanan kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Utara embarkasi di Bandara Samratulangi Manado. Pengamanan dilakukan terhadap 3 gelombang kepulangan jemaah haji mulai dari tanggal 30 Juni 2024 serta tanggal 1 dan 2 Juli 2024. Kapolsek Bandara Samratulangi Manado, Ibda Masri, menyampaikan pengamanan dilakukan di dalam ruangan pengambilan bagasi serta di luar pintu kedatangan domestik bandara hingga rombongan meninggalkan bandara. Para personil kepolisian sempat kewalahan karena banyak rombongan penjemput belum sempat mengisi saldo kartu e-money untuk keluar dari lingkungan bandara, sehingga terjadi antrian di pintu keluar. Untuk pengamanan kita kerahkan semua personil Polsek yang ada, dibantu dengan TNI dan dengan absek-absek di bandara ini. Kemudian untuk terkait dengan ketertiban di bandara, ini kan baru diberlakukan masalah e-money, kartu masuk keluar bandara. Nah, kendala yang kemarin itu adalah masyarakat kita masih kurang paham tentang kartu ini, masalah saldonya. Jadi kemarin terjadi kemacetan panjang karena saldo tidak cukup. Nah, itu sudah kita koordinasikan dengan pihak yang pengelola parkir. Kemudian tadi kita sudah himbau kepada masyarakat untuk segera sebelum jamaah datang segera cek saldo masing-masing. Meski demikian, kepulangan rombongan jamaah haji bisa berjalan aman dan lancar. Pengamanan juga turut dibantu pihak TNI dan pihak Afsek Bandara Samratulangi Manado. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami penurunan pada bulan Mei 2024. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat penurunan kunjungan ini salah satunya disebabkan dampak erupsi Gunung Ruang yang menyebabkan Bandara Internasional Samratulangi sempat ditutup sementara. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat terjadi penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara pada bulan Mei 2024. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum BP Sulut Bahyu Prabowo dalam berita resmi statistik Senin siang di kantor BP Sulut, Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Penurunan angka kunjungan Wisman ke Sulut ini dibandingkan dengan kunjungan di bulan April 2024 yang lalu. BP Sulut mencatat jumlah Wisman yang masuk melalui pintu Bandara Internasional Samratulangi Manado di bulan Mei 2024 sebanyak 3.427 orang, di mana secara mon-to-mon terjadi penurunan 0,70% dibandingkan bulan April 2024. Sementara di periode yang sama tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 9,77%. Adapun catatan terkait angka ini bahwa di bulan Mei 2024 terjadi bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menyebabkan ditutupnya Bandara Samratulangi pada tanggal 1 sampai 5 Mei 2024 sehingga menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan tersebut. Adapun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bumi Nyiru Melambai didominasi oleh Wisman dari Tiongkok sebanyak 2.376 orang, Wisman dari Singapura sebanyak 235 orang, Jerman 187 orang, dan Amerika sebanyak 114 orang. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat angka inflasi Sulawesi Utara di bulan Juni 2024 di angka 0,47%. Inflasi kali ini sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mengumumkan angka inflasi Sulawesi Utara secara mon-to-mon di bulan Juni 2024 berada di angka 0,47%. Sementara inflasi year to date sebesar 0,58%.
Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sulawesi Utara Bayu Prabowo dalam keterangan persnya di kantor BPS Sulut Senin siang menyampaikan secara year on year, Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi sebesar 4,42% dengan indikasi harga konsumen sebesar 107,43. Inflasi Sulawesi Utara pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar 0,47%. Inflasi bulan ke bulan Juni 2024 terhadap bulan Mei 2024. Sementara itu, inflasi dari tahun ke tahun atau year on year, bulan Juni 2024 terhadap bulan Juni 2023 tercatat sebesar 4,42%. Sementara itu, inflasi tahun kalender yaitu inflasi bulan Juni 2024 terhadap bulan Desember tahun 2023 tercatat sebesar 0,58%. Tingkat inflasi bulanan di bulan Juni tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ditambahkan Bayu, secara year on year, inflasi di Kota Manado sebesar 4,42% dan menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2024. Sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 0,58%. Selain Kota Manado, terdapat 3 daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara yang juga mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Minas Utara sebesar 1,81%. Selanjutnya Kota Kotamubagu terjadi inflasi sebesar 0,84% dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 0,38%. Dari 4 daerah yang menjadi perhitungan indeks harga konsumen, komoditas cabai rawit menjadi pendorong utama inflasi. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi terkait Departemen Pertanian Amerika gelar travel show di Kota Manado akan kami hadirkan seusai jeda berikut ini. Kembali bersama kami dalam Kompas Manado Pagi dan informasi kami lanjutkan kembali untuk Anda. Saudara, dampak cuaca buruk di wilayah Sulawesi Utara membuat petani tomat mengalami gagal panen. Hal ini berdampak pada kenaikan harga tomat di pasar yang mencapai harga Rp25.000 per kilogramnya. Harga tomat di Pasar Bersati Manado melonjak tajam dalam seminggu terakhir. Harga tomat naik dari Rp16.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat dipicu karena cuaca buruk yang terjadi, sehingga menyebabkan beberapa wilayah produsen tomat gagal panen. Sementara itu, harga cabai masih dijual di kisaran Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masih berada di harga Rp45.000 per kilogramnya. Yang naik tomat dengan ini sih naik sedikit. Apa tuh yang naik? Tomat dia 25 sedikit. Dia naiknya dari harga berapa? Dari kemarin penjualan 20. Saat ini? Saat ini 25. Hari baru naik baru ya? ini hari. Oh, selain tomat apa saja yang naik? Cabai dari ceria 50, kemarin 45. Oh, sempat turun kemudian naik lagi? Sempat turun naik lagi. Untuk bawang merah, bawang putih? Kalau bawang merah, bawang putih masih stabil, 46. 46.000. Iya. Harga sebelumnya begitu juga? Iya. Bu, saat ini Bu, harga tomat kan lagi udah naik nih. Nah, tanggapan Ibu sebagai warga seperti apa? Ya, orang kan tetap mau beli karena memang pakai kebutuhan. Ya. Mungkin ada harapan ke pemerintah terkait dengan beberapa harga bahan pokok yang lagi naik. Mudah-mudahan ke depan itu harus memang stabil ulang kami harga. Iya. Meski harga naik, warga tetap membeli karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Warga pun berharap agar harga bumbu dapur kembali stabil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Untuk membantu meringankan ekonomi warga terkait kebutuhan bahan pokok, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar pasar murah dan kegiatan ini disambut antusias oleh para warga. Guna meringankan beban warga dan memenuhi kebutuhan pokok yang saat ini mahal di pasaran, Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar pasar murah di Pantai Indah Melongwane. Pasar murah ini menjual sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak kelapa, hingga gula pasir yang lebih murah dari harga di pasaran. Harga beras premium dijual Rp52.000 per kantong ukuran 5 kg,
gula pasir dijual Rp18.000 per kilogram, minyak goreng Rp17.000 per kilogram, dan telur ayam Rp72.000 per baki. Adanya gerakan pasar murah ini untuk meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pasar murah ini digelar selama 1 minggu ke depan. Masyarakat yang akan membeli hanya perlu menyediakan KTP kepada petugas. Tim Liputan Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Saudara, memantapkan kesiapan pilkada di bulan November mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan BIMTEK PPK terkait pengumpulan data verifikasi faktual bakal calon perseorangan melalui aplikasi Silon PPK. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK terkait tata cara mengumpulkan data hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan melalui aplikasi Silon PPK. Verifikasi pengumpulan data bagi calon perseorangan ini sangat penting, apakah calon tersebut layak untuk diloloskan sebagai kontestan pada Pilkada 2024. Bimbingan teknis ini dilakukan kepada puluhan PPK yang tersebar di 19 kecamatan sekabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini, KPU Talaut telah melakukan verifikasi faktual dan hasilnya akan segera diinput ke aplikasi Silon untuk keperluan sinkronisasi data pemilu. Sosialisasi yang kita laksanakan di saat ini memberikan lagi informasi kepada semua masyarakat terkait pelaksanaan pencalonan untuk perseorangan, di mana berdasarkan surat dinas yang terbaru, surat 815, bahwa KPU memberikan ruang kepada pasangan calon atau bakal pasangan calon untuk melaksanakan perbaikan terkait dokumen untuk pasangan calon perseorangan. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, misalnya ASN, TNI Polri, perangkat desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, tidak boleh mendukung. Jika kami menemukan pekerjaan tersebut, maka pada saat input ke dalam Silon, meskipun orangnya mendukung, tetap kami akan cantumkan sebagai tidak memenuhi syarat, karena itu pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang. Sinkronisasi data melalui aplikasi Silon ini penting, berguna untuk menginventarisasi jika terjadi sebuah permasalahan saat pencocokan data pemilih. Tim Liputan Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, United States Department of Agriculture atau USDA menggelar travel show di Kota Manado. Dan kegiatan kali ini, Departemen Pertanian Amerika Serikat melaksanakan pameran pertanian serta demo memasak dengan mengkombinasikan rempah Amerika dan lokal Indonesia. Pameran produk pertanian makanan olahan terbaik dari AS ini berlangsung di 4 Point by Sheraton Manado belum lama ini. Event ini meliputi pameran produk makanan dan hasil pertanian, demo live cooking, dan food tasting. Rai Santela, selaku penasihat pertanian Kedutaan Besar AS di Indonesia, mengungkapkan USDA Travel Show sendiri sudah diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Semarang, dan Bandung. Ditambahkannya juga, tidak semua orang bisa ke Amerika Serikat dan merasakan makanan, produk terbaik hasil pertanian di sana. Untuk itu, cara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk Amerika ke semua stakeholder di Kota Manado. So basically this is just another event or activity from the U.S. Department of Agriculture's Indonesian Regional Cuisine Travel Show. So what we do is we go to different parts of Indonesia and we bring the U.S. products to the different areas. Yes, not many people can travel. So we thought it would be a good idea to bring products just like how you saw today. You have the U.S. pork, quinoa, sun-kissed, grapes, the apples, the bejol, cheese, the wine, and give people the opportunity who don't live in Jakarta or Bali the opportunity to taste high quality, good quality products. Ini khususnya kita membawakan US pork. Jadi di sini kita memang mengkolaborasikan produk US pork tadi dengan rempah-rempah Nusantara. Jadi di sini kita membawakan 2 masakan. Yang satu tadi kita memasak gulai dengan pork
pork shoulder, kemudian yang kedua kita masak lempah. Nah, sedangkan di Manado sendiri memang juga banyak rempah-rempah yang mana kita tahu kalau seafood di sini masak juga dengan rempah-rempah, dengan cabai, asam, pedas, gurih. Nah, ini bisa banget kita kolaborasikan dengan masakan seafood US ini tadi. Jadi di mana dengan rempah Nusantara, tapi bisa juga dikolaborasikan dengan US pork atau US produk tadi. Dalam demo masak yang dilakukan, chef atau koki memasak 2 menu spesial menggunakan bumbu atau rempah lokal Indonesia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Akhirnya saya Deborah Lintang beserta seluruh kerabat kerja Kompas TV yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan sampai jumpa.